Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Anda bisa mendengarkan kami di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Tentu Anda bisa mendengarkan kami di Kota Cianjur di FM 107,3, dan Anda bisa mendengarkan kami pendengar di Cikuray di FM 97,8. Anda yang berada di Karangnunggal juga Anda bisa mendengarkan kami di FM 88,3. Pendengar yang ada di Sukabumi, Anda juga bisa menyimak kami di FM 98,2. Dan bagi Anda yang ada di Garut dan sekitarnya, Anda juga bisa menyimak kami di FM 91,8. Pendengar yang ada di Ciamis, Anda bisa menyimak kami di 98,1. Dan tentu saja pendengar Anda bisa menyimak kami bagi Anda yang berada di Sumedang di FM 96,6 MHz. Dan Mutiara Pagi RRI Bandung bukan saja bisa didengar di radio terestrial yang Anda punya pendengar, Anda bisa mendownload di RRI Digital yang ada di HP Anda. Dan untuk Mutiara Pagi juga bisa Anda melihat langsung di channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Pagi hari ini kami bersama Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi yang akan berbincang tentang nikah dulu, karir dulu. Tentu pendengar dan pemirsa, ketika berbicara pernikahan dan karir sering menjadi dilema, namun tidak ada jawaban yang mutlak karena berbagai pilihan. Ada orang yang berbicara dia ingin menikah dulu supaya nanti karir bersama-sama dikerjakan oleh dua-duanya suami istri. Tetapi ada juga orang yang tentu ngejar karir dulu supaya setelah rumah tangga itu mapan. Tetapi ingat pendengar dan pemirsa bahwa agama mengajarkan kepada kita ketika kita sudah cukup untuk menikah, maka wajib untuk menikah dulu. Justru kalau kita belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Baik, kita seperti apa Bu Ustazah? Dua pilihan yang sangat berbeda, nikah dulu, karir dulu. Iya, Mangga. baik. Jazakallah khairan katsiran Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Wa qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadika wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, para pemirsa RRI, pendengar dimanapun pemirsa berada, menarik sekali ya bahasan kita pada pagi hari ini. Nikah dulu, karir dulu. Mari kita sebagai seorang muslim, kita merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang pernikahan. Dan juga hadis-hadis sahih yang menganjurkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kita kaumnya untuk menikah. Ya. Salah satu hadis-hadis ini seperti hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi an-nikahu sunnati. Menikahlah karena menikah adalah sunnahku. Jadi barang siapa yang membenci sunnahku,
berarti dia tidak termasuk golonganku. Nah, ada juga hadis ya, hadis muttafaq alaih yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Hai para pemuda, ya, menikahlah, ya, segeralah menikah jika Anda mampu, ya. Dan apabila belum mampu menikah, sebaiknya berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Karena dengan berpuasa ini akan dapat menahan hawa nafsunya." Dan di hadis yang lain mengatakan bahwa di dalam hadis Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menikah, bahkan menikah ini adalah sudah menjalankan separuh dari agamanya, maka bertakwalah di separuh yang lain. Nah, jadi Pak Ustadz ya, yang namanya kita menikah ini adalah kita harus tahu dulu hukumnya. Kalau menikah ini adalah sunnah, menikah ini ibadah. Dan menikah ini adalah kita untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah, menjaga kesucian diri kita, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa juga, ya. Dan juga jangan lupa bahwa kita itu menjaga nasab, menjaga keturunan. Tetapi tentu saja sebagai para pemuda yang akan melangsungkan pernikahan harus mempunyai persiapan-persiapan terlebih dahulu. Di antara persiapan-persiapan ini apa saja yang perlu kita persiapkan, khususnya ini bagi para pemuda ya, karena ayat-ayat dan hadis ini sebenarnya ditujukan untuk para pemuda, di mana pemuda ini dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin nantinya di dalam berumah tangga, akan menjadi seorang imam, di mana seorang pemuda ini haruslah mempersiapkan niatnya terlebih dahulu. Innamal bi niat. Jadi kita sebagai seorang muslim selalu dengan sadar diawali dulu dengan niat kita karena Allah, ingin menggapai ridhonya Allah, dan niat ini harus niat yang sangat kuat. Nah, persiapan apa lagi Pak Ustadz? Persiapannya itu kita harus meminta restu dari keluarga, terutama restu dari orang tua. Nah, setelah kita mendapatkan restu dari orang tua, persiapkan akhlak kita yang dari sebelum-sebelumnya, bagaimana ibadah-ibadahnya, bagaimana nanti menghadapi rumah tangga, di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menikah ini menjalankan separuh dari agamanya. Nah, bagaimana pemuda ini harus memperbaiki akhlaknya, memperbaiki agamanya, agar pemuda ini dapat membina rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, dan yang terakhir ini persiapan yang paling penting itu ya, ini persiapan mentalnya ya, dan persiapan finansial ya. Jadi seorang pemuda yang bercita-cita suatu saat nanti akan menikah, Pak, jadi beliau itu harus berikhtiarnya jauh-jauh hari sebelum beliau menikah. Disarankan, dianjurkannya seperti itu, karena dengan beliau mempunyai ketahanan secara finansial, sisi finansialnya sudah baik ya. Kalau soal sukses tidaknya itu relatif ya Pak Ustadz ya. Yang terpenting beliau sudah mampu membiayai dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, dan akan mampu membiayai nanti istri dan anak-anaknya. Nah, ini Pak Ustadz. Jadi di dalam seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, soal menikah dulu atau karir dulu. Ini merupakan ini pendapat individual. Ini merupakan hak personal dari setiap manusia. Jadi bukan masalah benar atau salah keputusan yang diambil. Mau menikah dulu baik, mau karir dulu baik. Asal seperti kata Pak Haji tadi bahwa kita harus mempertimbangkan ya
prioritas-prioritas kita, tujuan jangka panjangnya bagaimana, dan komunikasi. Ini harus dipikirkan matang-matang, Pak. Ya, tidak butuh hanya niat saja. Jadi butuh niat yang sangat matang dipersiapkan bagi para pemuda tersebut, ya, agar beliau ini prioritas mana? Mau beliau memprioritaskan keluarga dan pasangan dahulu, ya, atau mau karir dulu, mau memapankan gitu ya, memampukan diri secara finansial agar nanti tidak ada kendala di kemudian hari dalam berumah tangga, tidak ada kesulitan ekonomi. Nah, ini mungkin banyak ini merupakan dilema ya. Satu sisi mungkin ada pemuda yang tidak bisa menahan syahwatnya, ingin segera menikah karena beliau ingin mendahulukan menikah, silahkan. Tetapi jangan sampai Pak Ustadz beliau lalai dalam berikhtiar, ya. Beliau kurang maksimal berikhtiarnya, memapankan diri, tetapi dia sudah berhalwat dengan lawan jenis. Nah, ini yang tidak baik. Jadi apabila kita bisa mengukur diri, pemuda ini mengukur diri, saya belum mampu untuk menikah, jangan mencoba mendekati lawan jenis dahulu. Ya, mapankanlah dahulu. Apabila dia tidak tahan, ya, maka berpuasalah. Nah, berpuasalah. Tetapi apabila nanti setelah berikhtiar maksimal nih pemuda ini, ya, tetapi Pak katanya, aduh kok nggak mapan-mapan, kok segini-segini aja. Nah, sebaiknya pemuda ini merujuk kepada ayat Al-Quran, ya, surah An-Nur tadi ayat 32, ya. Ayat ini, wa ankihul ayama minkum wasolihin min ibadika wa imaikum, ya, dan nikahkanlah baik pemuda yang belum berpasangan, ya, yang masih sendiri, nikahkanlah, ya, apabila mereka fakir, ya. Ini baik perempuan atau laki-laki, Pak Ustadz. Jadi bahkan ini berlaku untuk para hamba sahaya, baik laki-laki dan perempuan juga, ya. Apabila mereka fakir, nah ini janji Allah, niscaya Allah lah yang akan memampukan kamu, ya, karena sesungguhnya pemberian Allah itu sangat luas, Pak Haji, ya, karena Allah itu maha mengetahui, ya. Nah ini, jadi tidak ada alasan pemuda ini untuk menunda menikah karena tidak mampu, belum mampu, tapi pemuda ini misalnya berhalwat sudah punya calon pasangan, tapi untuk diajak menikah nanti dulu deh gitu ya, karena aku kan masih baru kerjanya, belum punya rumah, belum punya ini, belum punya itu. Merujuklah kepada ayat ini, ya, surah An-Nur ayat 32 ini, karena ayat ini Pak Ustadz, ayat ini itu menganjurkan, mengajak, memerintahkan, ya, siapapun orang-orang soleh itu untuk menikah. Apabila tidak mampu, nanti Allah yang, janji Allah ini, ayat ini juga menjanjikan nanti Allah yang mencukupkan, gitu. Jadi ayat ini pun jangan sampai takut atau mundur dari para pemuda untuk menikah. Mungkin ada yang sampai umur, karena usia ideal untuk menikah itu Pak sebenarnya sampai usia 30 tahun, gitu Pak Ustadz. Pendengar dan pemirsa, tentu pernikahan adalah menjadi cita-cita bagi seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah. Dan ketika orang tuanya punya anak wanita yang belum mendapatkan pasangannya, ini juga menjadi gelisah seorang tua karena takut anaknya itu lambat laun tidak mau nikah. Nah, di sisi lain pendengar dan pemirsa, ketika kita sudah siap segalanya, kemudian kenapa tidak siap untuk menikah? Satu hal yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan Bu Ustazah Raden Fitri Kania Dewi, pendengar hati-hati, justru Allah lah yang akan mencukupkan. Betul sekali Pak Kita jangan ragu tentang urusan apapun. Ketika ragu, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah.
Tetapi justru kalau kita siap untuk menikah dengan satu tujuan, ibadah karena Allah. Iya betul Pak Ustadz. Jadi ini ya, tadi di hadis muttafaq alaih itu bahwa hai para pemuda, menikahlah apabila kalian sudah mampu. Nah, mampu ini ya kita maknai bahwa mampu ini mampu dari segi mentalnya ya, dan mampu dari segi finansialnya gitu. Jadi apabila dikhawatirkan ya terjadi fitnah ya di masyarakat, ada ketidaktenangan di dalam keluarga. Nah, maka inilah pertimbangan, bisa dipertimbangkan bahwa untuk segera-segera menikah. Ya, karena sebenarnya ya bagi para pemuda pemirsa RRI Bandung dimanapun berada, jangan takut untuk menyegerakan menikah. Karena dalam menikah itu ada keberkahan ya Pak Ustadz ya, dan janji Allah itu menikah itu mendatangkan rezeki justru. Karena boleh dilihat mungkin banyak pemuda-pemuda yang bahkan sudah mapan ya, gajinya besar, pas beliau masih bujangan bahkan tidak memiliki apapun Pak Ustadz. Tapi begitu beliau menikah, istilah nama bibi lintik gitu ya, mulai punya sendok, garpu gitu ya. Betul nggak Pak ya? Karena kalau masih bujang mungkin tidak kepikiran gitu untuk apa? Jadi uangnya kadang mungkin dihambur-hamburkan ya, dipakai karena mungkin udah keenakan hidup sendiri, punya uang juga cukup gitu ya. Jadi ingin menikmati masa mudanya kebablasan gitu ya, bahkan dipakai berfoya-foya. Kenapa tidak menyegerakan menikah? Ya kan? Karena dengan menikah ini mengangkat derajatnya para perempuan nih ya, menjaga kehormatan seorang perempuan bagi para pemuda ya. Jangan sampai melecehkan, jangan sampai ngegombalin, nge-PHP-in doan perempuan-perempuan, didekati, dipacarin, didikahin enggak. Itu akan menjadi dosa. Ya betul nggak Pak Ustadz? Betul. Karena dosa jangankan kita mendekati zina aja kan nggak boleh ya. Dan zina itu adalah hutang. Hutang yang akan dibayar oleh keturunan-keturunan kita. Dan nauzubillahi min zalik ya, apabila kita berzina ya Pak Ustadz ya, katanya gitu ya, 40 rumah di sekitar kita itu juga kebawa dosanya. Nah ini yang pertimbangan ini yang harus dipertimbangkan bagi para pemuda ya. Apabila sudah mencukupi umurnya ya, umur yang sudah misalnya 25, 26 sampai 30, segeralah menikah, jangan takut. Ya, terus soal karir bagaimana? Bisa jadi loh para pemuda Pak Ustadz, dengan menikah tiba-tiba Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan jalannya untuk berkarir. Wallahu alam. Jadi kan kita tidak tahu rencana Allah itu seperti apa. Kitanya aja diawali dari kita, untuk niat kita, niatnya ibadah. Bukan niat menikah itu saya menikah pengen jadi kaya. Oh saya menerima laki-laki A, B, C melihat dari kekayaannya saja. Karena Allah malah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apabila kita niat kita hanya karena kekayaannya, bisa jadi Allah memberikan ujian kita dari harta kita. Ya, apabila kita menikah nih, ya ada kegelisahan, kecemasan, kan kata Allah jangan cemas, nggak boleh galau. Kalau orang Muslim kita yang bertakwa, tidak boleh galau, tidak boleh cemas dengan masa depan. Ya, dan ini rahasianya juga Pak Ustadz. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Nanti nikah nanti aja gimana kalau Allah besok memanggil kita untuk pulang belum sempat menikah? Ya Pak, betul tidak? Kan kita tidak tahu waktu kita di dunia ini sampai kapan. Pergunakanlah waktu kita ini sebaik-baiknya dengan beribadah, dengan menikah. Masya Allah, ibadahnya ya Pak ya. Pasti bagi pendengar yang belum menikah atau yang belum dipinang nih, bagi para perempuan pasti ada keinginan, kapan saya dipilih ya? Kok tidak ada yang menghitbah saya gitu ya? Karena kalau kita tahu ya keberkahan dengan menikah ini, Masya Allah Pak Ustadz. Nah kalau dalam karir tuh kan ya, soal karir pingin menjadi apa-apa itu mah relatif lah ya. Yang penting mah cukup aja, karena Allah mah pasti memberikan kecukupan bagi kita siapapun yang bersyukur gitu. Pendengar dan pemirsa, ketika berbicara dua hal, nikah dulu atau karir dulu, tentu nikah
adalah amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, dan ketika kita sudah mampu bernikah maka nikahlah. Tapi ketika nikah itu memang tidak cukup, karena nikah adalah bukan suatu permainan. Justru nikah harus satu kali untuk seumur hidup. Nikah juga butuh materi, nikah juga bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah perlu materi. Iya, betul. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita sudah mempunyai pasangan, maka bisa nikah dan karir bersamaan. Nah, bisa beriringan, bisa sama-sama saling meningkatkan dari segi ekonominya, kualitas ibadahnya, menjaga kesucian, menjaga ibadah kita terhindar dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah ya, menjaga diri kita, kehormatan kita, insya Allah Pak, rezeki itu ya. Tapi memang iya betul sekali, bagi seorang pemuda ini haruslah giat bekerja, gigih ya, untuk mempersiapkan, memberikan yang terbaik untuk calon pasangannya gitu Pak ya gitu. Pendengar dan pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di akhir perjumpaan Bu Ustazah. Ketika berbicara pernikahan dan karir adalah dua hal yang penting dalam hidup, dan keduanya membutuhkan kesiapan, penting untuk dievaluasi diri sendiri, dan betul. Inti menjadi suatu kebutuhan yang membuat keputusan hanya kembali kepada diri kita. Satu pesan yang sangat penting buat pemuda-mudi yang belum siap nikah. Iya, khususnya bagi para pemuda yang akan menikah ya. Keputusan untuk memilih menikah dulu atau karir dulu ini adalah keputusan yang sangat personal ya, dan bergantung kepada pertimbangan-pertimbangan. Nah, apabila sudah bertaaruf misalnya, udah punya calon, sebaiknya dikomunikasikan bagaimana nanti ke depannya ya, bisa saling tidak gitu ya. Ini apa nanti seorang perempuan juga Pak Ustadz, apa diperbolehkan untuk berkarir atau tidak. Jadi komunikasi ini sangat penting. Nah, keputusan mau menikah dulu atau karir dulu, ini keputusan yang bukan mana yang benar mana yang salah. Menikah dulu baik, ya, berkarir juga dulu baik juga, asal tetap ada di dalam koridor syariat kita. Kita tetap menjaga pandangan, ya, menjaga diri gitu, dan senantiasa mempersiapkan mental kita, memperbaiki akhlak, dan betul-betul berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustazah Fitri Kania Dewi SPD. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan jumpa kembali mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.